Hai, bertemu lagi dengan saya Zulrahman Dermawan. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk klik subscribe. Jangan lupa bagikan video ini jika kalian merasa video ini berguna untuk teman-teman semuanya. Jadi, pada video kali ini kita akan ngebahas bagaimana sih cara mengembalikan barang atau dana ketika kita berbelanja di Shopee dan ternyata barangnya itu nggak sesuai dengan apa yang kita pesan. Dan ini itu berlaku untuk toko yang bukan Shopee Mall. Karena kan seperti kita ketahui kalau Shopee Mall itu kan dia punya garansi pengembalian 7 hari dengan kita mengirimkan langsung ke warehouse atau gudang Shopee-nya langsung dan dia akan ngecek apakah pesanannya tidak sesuai. Tapi beda hal ketika kita berbelanja di Shopee dan itu tokonya bukan Shopee Mall ataupun dia bukan official shop dari brand tertentu. Nah, contohnya itu saya belanjanya itu di dia star seller sebenarnya. Dia star seller sebenarnya dan uh, barangnya itu berbeda dengan yang di rincian pada saat kita check out dengan barang yang ada diantar oleh ekspedisinya itu. Jadi contohnya itu saya pesannya itu ada barang-barang receh sebenarnya sih. Jadi contohnya itu saya pesannya itu gantungan untuk ditempel di dinding. Kemudian yang kedua adalah keranjang baju kotor uh, yang lumayan murah dan cukup cukup berguna lah. Terus yang terakhir itu adalah alat meter baju yang biasa digunakan untuk menjahit. Tetapi ketika ekspedisinya itu datang dan saya cocokkan dengan nomor resi ekspedisinya itu, dia itu benar bahwa ekspedisinya itu benar menggunakan resinya yang sama. Nah, kemudian saya sudah coba chat sellernya, tapi nggak direspon. Saya langsung aja untuk melakukan klaim pengembalian barang dan dana. Karena saya jelaskan di situ bahwa apa yang saya pesan itu tidak sesuai dengan apa yang isi paketnya datang yang diantarkan oleh kurirnya itu. Nah, setelah itu kita lakukan proses klaim pengembalian dana dan barang. Kemudian itu akan diproses oleh pihak Shopee-nya. Jadi pihak Shopee ini mendengarkan apa sih keluhan dari pembeli, yaitu saya dan dari pihak penjualnya. Dan setelah melakukan pihak Shopee-nya melakukan pengecekan antara dua pihak ini, Shopee mengambil kesimpulan bahwa ternyata pihak pengirim itu dia mengatakan bahwa memang terjadi kesalahan pada saat packingan atau pada saat penempelan alamat atau invoice yang resi dari ekspedisinya itu. Jadi ekspedisi yang dipakai ini adalah GNT, di mana sebenarnya chatnya udah hilang ya, tapi itu ada namanya form atau diskusi yang ada di tab pengembalian barang atau dana. Jadi setelah itu karena terjadi kesalahan saat pengiriman barang, yaitu paketnya tertukar, paket saya tertukar dengan pembeli yang lain. Jadi pihak Shopee ini melakukan tahap supaya pembelinya itu bisa melakukan pengembalian barang seperti dengan Shopee Mall itu sendiri. Kemudian sebagai pembeli saya diwajibkan untuk melakukan pengemasan kembali paketnya, yaitu dengan meng-packing kembali barangnya itu, dan itu kita harus mengantarkannya ke GNT terdekat. Karena kalau kita memilih ekspedisi lain,
seperti misalnya JNE, ID Express, POS itu pihak pembeli itu harus menanggung ongkirnya. Jadi di sini Shopee membuat keputusan bahwa bisa melakukan pengembalian dana dan dan ongkos kirimnya itu akan dibiayai oleh Shopee-nya dan yang telah bekerja sama dengan salah satu ekspedisi yaitu JNT. Tapi di sini untuk pengembalian barangnya itu dia tidak memberikan fitur yang paket itu dijemput. Jadi sebagai pembeli yang mau meritur barang ke penjual itu kita harus mengantarkan ke JNT atau drop point JNT yang terdekat. Jadi caranya itu kita ambil barangnya. Kebetulan barangnya itu kita contohkan seperti ini, speaker mini ini kita kemas kembali ke paketnya, kemudian kita download ataupun print label pengembalian barangnya itu. Contohnya itu seperti yang di sini. Jadi di situ itu sudah ada nomor resinya, itu nomor resi yang sisa di scan aja oleh pihak JNT-nya. Kemudian di sini ada nama penerima paket, tadi itu adalah penjual atau sellernya. Kemudian ada saya sebagai pengirim atau pembeli. Nah, jadi kita diberikan waktu selama 5 hari untuk melakukan packing barang, drop paket tersebut ke JNT terdekat untuk melakukan pengembalian. Nah, setelah paket itu diproses oleh ekspedisi dan ekspedisi telah mengantar ke penjual, setelah penjual ngecek bahwa barangnya ini seperti ini, udah diteliti, kemudian si penjual ini akan mempacking lagi ataupun melakukan pengiriman lagi sesuai dengan pesanan yang saya telah pesan. Jadi sebenarnya ini memakan cukup waktu yang lama karena ini kan paketnya entah salahnya siapa, tapi ini memerlukan waktu yang lama. Seperti itu, dan terima kasih kepada Shopee yang saya sebagai pembeli pasti nggak maulah ngeluarin biaya ongkir atau saya yang menanggung ongkirnya untuk return, dan Shopee memberikan kebijakan bahwa ini untuk returnnya itu biayanya ditanggung oleh Shopee. Dan mungkin karena ini masih dalam satu kota, jadi mungkin perlu beberapa waktu untuk paketnya sampai ke penjual ngirim lagi ke pembeli, dan paketnya bisa saya terima, dan itu semoga sesuai dengan apa yang saya pesan. Oke, mungkin sekian informasi dari saya bagaimana sih caranya nge-return atau pengembalian barang dan dana melalui penjual Shopee yang non Shopee Mall atau Star Seller ataupun penjual yang biasa. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, and see you in the next video. Kalau kalian mau informasi ataupun trik dan tips terkait dengan apapun itu, bisa nulis di kolom komentar. See you!